Tidak ada yang masuk sorga karena amalnya. Tidak ada yang masuk sorga karena amalnya. Itu beredar. Hadis Nabi. Ada seorang sahabat beliau sangat baik. Orang-orang yang di sekeliling beliau lantas berkata, berbahagialah engkau. Engkau akan masuk sorga karena amalmu banyak. Nabi menoleh. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada yang masuk. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk sorga karena amalnya. Engkau pun tidak. Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah memberi rahmat kepadaku. Ini yang disebarkan. Waktu itu ada di Makassar. Kembali saya disampaikan sama satu teman sebelum sampai ke rumah. Pak Kures, ini sudah 60.000 memaki-maki Bapak. Ini harus dibantah. Saya bilang, nggak usahlah saya bantah. Udah. Pertanyaan datang dari Ibu Rina, ya Ustadz, bagaimana pemahaman dari Quraisy Shihab? Katanya masuk surga itu semata-mata rahmat Allah. Bahkan Nabi juga belum tentu masuk surga kalau tak mendapat rahmat Allah. Bagaimana pemahaman daripada Bapak Quraisy Shihab itu Ustadz? Tolonglah Ustaz jelaskan. Kerana teman saya juga pernah mengatakan, katanya kalau gitu kita tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu beriman dan tidak perlu bertakwa lagi. Tidak perlu itu semua kerana yang menentukan adalah rahmat Allah. Apa guna kita bertakwa kalau rahmat Allah tidak memberi kepada kita? Jadi tolong Ustaz jelaskan sejelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Quraisy Shihab ini dia untuk menjawab pertanyaan itu dia belum membaca situasi dan kondisi. Kalau istilah dalam bahasa saya dulu, si kondom. Apa itu si kondom? Situasi kondisi yang dominan. Dia belum membaca itu. Kita kalau menjawab atau berceramah atau mau dijawaban itu, jangan kayak memberi kuliah di perguruan tinggi. Jangan seperti itu. Kerana pengetahuan mereka, orang-orang itu berbeza. Tingkat pemahamannya berbeda-beda. Kecuali kita ada membimbingkan suatu bimbingan khusus. Ada buat pengajian, entah 50 orang, 60 orang. Kita sampaikan itu dengan tahap itu. Kita, apa kan? Kita jadwalkan caranya. Ya, tahap ini akan kita kasih. Tahap ini akan nanti. Atau kita bikin schedule maksudnya. Itu baru tepat. Ini kadang-kadang memberi berceramah kayak memberi kuliah di perguruan tinggi. Itu tak cocok lagi. Kerana pengetahuan di antara mereka itu, orang-orang itu macam berbeda-beda. Tak sama. Makanya firman Allah dalam surah dalam surah Al-Maidah, jangan orang beriman bertanya kepada nabimu. Seandainya dijawabkannya, pertanyaan itu akan menyusah kamu. Kenapa? Kerana kemampuan kamu belum sampai ke situ. Kamu sudah bertanya tentang itu. Jadi sebenarnya Bapak Quraisy Shihab ini tak perlu menjawab pertanyaan orang itu kerana belum masanya. Ya, belum masanya. Akhirnya fitnah akan datang. Akan dia memaki-maki. Memang pernah terjadi zaman Rasul sedemikian. Maka Allah larang dalam itu sebuah. Jangan kamu bertanyakan kepada nabimu sebelum ilmu kamu belum sampai ke situ. Maka Rasulullah juga pernah bersabda, kaliman nasa ala qadri ukulihim. Bicaralah dengan manusia itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jangan kita bicara dengan anak TK kayak memberi kuliah di perguruan tinggi, itu salah. Ya, sama saja kita makan. Ya, kita makan sate enak kan? Enak lah makan sate. Tapi cocokkah sate itu kita kasih kepada bayi yang umurnya 1 bulan? Tidak cocok lagi. Kenapa? Belum mampu dia. Maka itu saya katakan demikian. Kalau membuat ceramah apapun, kita harus susun bikin schedule. Kita selama ini hilang nih. Kita hanya mabuk-mabuk dengan titel kita saja. Kerana kita sudah doktor atau kita sudah profesor, kita menganggap sudah sempurna. Makanya saya harap ikutilah Nabi itu sebetul-betulnya.
Nabi itu kaliman nasa ala qadri ukulihim, bicara dengan manusia sesuai kemampuan mereka, sesuai kemampuan manusia. Kalau saya umpama bertanya dengan orang, tidak mungkin saya akan kepada anak TK saya sampaikan kedalaman 400 meter itu akan baru kita ketemu yang namanya minyak umpamanya, saya katakan gitu. Dalam bumi tak perlu saya sampaikan gitu kepada anak TK. Jadi kita harus mempelajari itu harus sesuai dengan kemampuan mereka. Bicaralah dengan mereka sesuai kemampuan mereka. Kalau ada orang awam, umpamanya ada orang awam 300 orang, jangan kita bicara demikian. Ya, walaupun itu benar, tapi karena mereka itu belum sampai ilmunya. Kalau dalam kata lain, jangankan untuk masuk surga, hidup di dunia ini, gue siap. Dengan rahmat Allah, kalau tak ada rahmat Allah, kita tak akan hidup di dunia ini. Itu apalagi masuk surga. Tapi belum boleh kita sampaikan kepada masyarakat umum. Masyarakat umum itu hanya tahu sesuai yang ditahu dalam Al-Quran sudah jelas. Ya, orang-orang beriman dan beramal soleh dimasukkan oleh Allah ke surga karena amal ibadahnya, kata Allah. Gitu kita harus faham juga. Oleh sebab itu, yang akan datang, bikinlah schedule gitu. Kalau nak menyampaikan, jangan asal-asalnya dipitnah. Wajar hampir 60.000 orang memaki-maki dia, memaki Pak Quraisy ini. Kenapa? Karena apa? Karena dia merasa tidak senang, karena katanya Nabi Muhammad sendiri juga tak jamin masuk surga kalau tak dapat rahmat Allah, katanya. Itu akhirnya orang marah, ya. Sebenarnya kalau kita jawab jujur memang betul, ya. Jangan dikatakan Nabi, Rasul, alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak diadakan Allah. Malaikat juga tidak ada kalau tidak diadakan Allah. Semuanya lagi mendapat rahmat Allah itu. Kalau tak mendapat rahmat Allah, ya jelas tak ada sama sekali. Namun penyampaian ini belum boleh disampaikan secara umum, ya. Harus secara khusus. Itu tahap demi tahap, ya. Cara berkala menyampaikannya. Itulah kalau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah itu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Itu yang diperintah Rasul. Kaliman nasa ala kadri ukulihim. Bicaralah kamu dengan manusia sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Okey, dengan adanya yang apa saya sampai ini supaya umat ini akan paham semuanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.